Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Alianur, NIM 103-17017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian tugas akhir saya yang berjudul Dinamika Orbit Minimum. Saya di sini dibimbing oleh Bapak Dr. Budi Darmawan. Baik, apa saja yang akan saya sajikan pada presentasi kali ini? Yang pertama, bagian pendahuluan. Di latar belakang saya akan mengenalkan mengenai apa itu minimum, kemudian bagaimana perkembangan studinya sejauh ini, dan juga potensi pemanfaatannya, dan jadi alasan mengapa dipilih topik ini. Yang kedua, saya akan membahas mengenai rumusan dan batasan masalah yang ditemukan dengan tujuan dari penelitian ini, dan yang terakhir, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian kedua, saya akan membahas mengenai konsep dasar dan studi pustaka, mengenai kita akan mengenal lebih dalam tentang minimum dan juga masalah tiga benda terdata sirkular sebagai kerangka untuk menganalisis masalah dinamika minimum, dan juga saya akan membahas mengenai masalah kestabilan karena kita tahu bahwa minimum adalah benda kecil yang rentan terhadap masalah ini. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai solusi numerik yang berkaitan dengan indikator chaos. Bagian selanjutnya, saya akan membahas mengenai data dan perangkat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sumber data dan package rebound. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai rencana penyelesaian tugas saya. Baik, kita masuk saja ke pendahuluan latar belakang. Nah, apa sih yang disebut sebagai minimum? Minimum artinya mini dan moon. Mini artinya kecil, moon artinya bulan atau satelit alami bumi. Nah, minimum ini terdiri dari dua entitas, yakni TCO dan TCF. TCO atau kita sebut sebagai orbiter, TCF atau kita sebut sebagai phase. Nah, kedua objek ini diduga berasal dari objek dekat bumi atau NEO yang mempunyai orbit mirip bumi atau ELO. Nah, berapa banyak satelit alami bumi selain bulan? Ternyata satelit kecil ini cukup banyak karena mempunyai populasi tunak, di mana terdapat satu minimum berdiameter 80 cm setiap saat. Nah, tapi yang baru ditemukan baru hanya ada dua, yakni 2006 RH 130 dan 2020 JD3. Nah, bagaimana membedakan antara minimum dengan benda lain, benda yang mirip satelit, misalnya kuasi satelit? Nah, perbedaan mendasar antara satelit dan non-satelit atau kuasi satelit adalah bahwa satelit atau dalam hal ini minimum sangat dipengaruhi oleh Earth Moon System, sedangkan kuasi satelit tidak. Nah, kuasi satelit sendiri merupakan salah satu jenis orbit koorbital dengan bumi. Yakni kita bisa lihat bahwa ada koorbital yang disebut sebagai orbit dipole, orbit horseshoe, dan orbit bisecting. Contoh objek yang ditengarai sebagai objek minimum tetapi ternyata tidak mulir adalah objek 1991 VG. Awalnya objek ini diduga sebagai sampah antariksa, tapi ternyata ditemukan bahwa objek ini murni objek alami, benda alami, bukan benda artifisial. Selanjutnya, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa objek ini ternyata pernah tertangkap dalam sistem bumi dan menjadi minimum selama beberapa saat. Namun karena ketentuan minimum bahwa terdapat jarak minimal atau jarak minimal suatu objek itu dapat tertangkap menjadi minimum, objek ini tidak memenuhi syarat tersebut sehingga dikeluarkan. Nah, menariknya
objek 1991 VG ini termasuk ke dalam suatu populasi objek neo yang khusus, yang berbeda dengan populasi neo yang lain. Kita bisa lihat objeknya adalah seperti ini. Nah, orbit seperti ini kita bisa sebut sebagai orbit koorbital dengan bumi. Namun pada suatu saat apabila dia berpapasan dekat dengan bumi, dia bisa menjadi minimum. Nah, menariknya objek minimum yang terakhir ditemukan yakni 2020-3 diduga termasuk ke dalam populasi yang sama. Selanjutnya, bagaimana sih terjadinya minimum? Nah, diduga skenario minimum itu hampir sama seperti skenario tertangkapnya komet menjadi satelit temporer Jupiter. Dia masuk melalui leher CVC, ini istilah dalam masalah benda, tepatnya di titik Lagrange 1 dan titik Lagrange 2 dengan asumsi bahwa orbit minimum ini adalah lingkaran. Tapi menurut simulasi yang dilakukan tidak dapat terjadi penangkapan secara alami, harus ada manuver atau dorongan tambahan. Tapi apabila dianalisis dengan IR3BP, penangkapan dapat terjadi apabila benda primer berada di aphelion atau perihelion. Nah, mengapa sih memilih topik minimum? Karena minimum ini punya berbagai potensi untuk dimanfaatkan. Yang pertama, untuk studi interior meteorit berskala meter yang biasanya habis terbakar di atmosfer. Kemudian sebagai kandidat misi pengambilan sampel asteroid yang bisa dilakukan dengan teknologi yang terkini. Dan yang terakhir, potensi komersialisasi dari asteroid yang tentu saja mempunyai mineral yang nilainya sangat tinggi. Walaupun sebenarnya minimum ini kalah unggul dibanding kuasi satelit karena kuasi satelit berada di orbit yang lebih stabil, tapi minimum mempunyai populasi tunak yang memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi bersifat berkelanjutan. Selain itu, ada juga potensi bahaya ketika minimum itu menabrak bumi. Meskipun kebanyakan ukurannya kecil-kecil, tapi ada juga ukuran minimum yang besar yang menyimpan potensi malapetaka bagi bumi. Baik, dari masalah-masalah tersebut dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk model lintasan dan dinamika dari orbit minimum. Yang kedua, bagaimana dinamika orbit sejumlah minimum hipotetikal yang mempunyai karakteristik orbit Io. Dan yang terakhir, apa saja fenomena khusus yang terjadi pada sejumlah minimum hipotetikal tersebut. Nah, untuk membatasi masalah lingkup masalah dalam penelitian ini ditetapkan batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, objek yang ditinjau lintasan dan dinamika orbitnya adalah hanya untuk objek 2020 JD3. Sedangkan untuk menghasilkan minimum hipotetikal, saya menggunakan parameter orbit dari neo tertentu. Dan yang kedua, objek dari dinamika orbit yang ditinjau adalah matahari, sistem bumi bulan yang menggunakan parameter barycentric dan minimum, dengan matahari dan sistem bumi bulan sebagai benda primer dan minimum sebagai benda ketiga. Analisis ini berada di dalam kerangka CR3BP atau masalah tiga benda terbatas sirkular. Nah, tujuan dari penilaian ini adalah yang pertama, untuk merekonstruksi lintasan minimum 2020-3. Yang kedua, menelaah dinamika orbit sejumlah minimum hipotetikal. Dan yang ketiga, untuk mempelajari fenomena khusus yang terjadi pada sejumlah minimum. Dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, studi pustaka, yakni
mengambil referensi ilmiah tertulis seperti buku, jurnal, dan lainnya. Yang kedua, mengambil dan mengolah data sekunder dari orbit minimum. Dan yang terakhir, melakukan permodelan dengan package ribbon seperti gambar yang ada di samping ini, salah satu produknya. Baik, masuk ke bagian selanjutnya, yakni konsep dasar dan studi pustaka mengenai minimum. Kesadaran manusia tentang adanya satelit alami selain bulan pertama kali tercatat pada tahun 1913 ketika terlihat fenomena meteor besar di langit Amerika Utara, dan astronom Dunning menyebut bahwa meteor tersebut ternyata sebelum menabrak ke bumi adalah merupakan satelit dari bumi. Kemudian studi tentang satelit yang berkembang, contohnya adalah Bailey tadi, yakni yang sudah saya singgung pada slide sebelumnya, bahwa penangkapan dapat terjadi ketika benda primer di perihelion atau aphelion. Kemudian masuk ke penemuan minimum pertama, meskipun kemudian dianulir, yang ternyata diduga asalnya adalah dari objektif bulan. Kemudian baru ditemukan minimum yang pertama kali dikonfirmasi, yakni 26 RH 120, yang ternyata mengorbit dekat di dalam bulai bumi selama kurang lebih 1 tahun. Pengukuran awal menunjukkan bahwa ukurannya kira-kira lebih dari 2,3 meter, meskipun tidak mungkin sampai 10 meter. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penemuan objek 2020 JT3 yang ukurannya kurang lebih 1 meter. Objek ini diduga mempunyai spektrum yang mirip dengan spektrum asteroid tipe V dan batuan bulan, sehingga jelas bahwa objek ini bukan objek artifisial. Dan durasi penangkapan dari objek ini cukup lama, yakni 2,7 tahun dibanding dengan objek sebelumnya yang kurang lebih hanya 1 tahun. Dan berikut adalah parameter orbit geosentriknya. Mempunyai eksentrisitas 0,96, cukup lonjong, dan mempunyai sumbu sini mayor 3 kali jarak dengan bulan, dan mempunyai inklinasi yang cukup tinggi, yakni 49 derajat. Berikut adalah gambar simulasi yang dilakukan oleh NASA mengenai objek 2020 JT3. Nah, yang menarik dari objek ini, ternyata objek ini pernah menjadi moon atau bulannya bulan. Artinya objek ini pernah mengorbit bulan dan mempunyai energi selenosentrik yang negatif. Artinya objek tersebut terikat secara gravitasional terhadap bulan, meskipun hanya beberapa saat, yakni beberapa jam atau beberapa hari. Baik, selanjutnya kita masuk ke penggolongan minimum di antara kelas-kelas atau kelompok-kelompok dinamika dalam benda kecil data surya. Kita mengenal kelompok yang disebut sebagai NEO, yang merupakan asteroid dan komet yang mempunyai jarak perihelion kurang dari 1,3 APEN. Kelompok ini dibagi lagi menjadi 4, yakni Amor, Apollo, Apen, dan Agila. Nah, kelompok-kelompok ini dibedakan menurut sumbu mayor, jarak perihelion, dan jarak apelionnya. Nah, di antara keempat kelompok tersebut ada 2 yang merupakan pelintas bumi atau on crosser, yakni Apollo dan Apen. Nah, lebih khusus lagi, ada Apollo dan Apen yang mempunyai orbit mirip bumi atau mempunyai sumbu mayor kurang lebih 1 AU, kemudian eksentrisitasnya mendekati 0, dan juga inklinasinya juga kecil. Dan terdapat suatu kelompok yang disebut sebagai Arjuna Group yang merupakan NEO yang elo yang terjebak dalam resonansi gerak rata 1:1
atau kalau tidak, dia terjebak dalam resonansi quasi berinklinasi rendah. Nah, berikut adalah parameter orbit heliosentriknya yang diukur atau yang didapatkan dari analisis empirik. Nah, diduga Arjuna Group inilah yang merupakan sumber dari minimum. Baik, berikut adalah salah satu contoh orbit dari Arjuna Group seperti orbit 1991 VG tadi. Nah, populasi dari minimum ini sudah disinggung bahwa terdapat populasi tuna di mana terdapat yang diameternya 80 cm. Tapi selain itu, penangkapan secara berkala juga terjadi. Dan menurut studi, semakin lama periode penangkapannya, kemungkinan ukuran dari minimum yang tertangkap akan semakin besar. Bahkan sampai 100 km ukurannya, dan hal tersebut terjadi setiap 1 miliar tahun sekali. Baik. Kemudian mengenai minimum itu sendiri, minimum ini dibagi lagi menjadi DCO dan DCF. Tapi sebelumnya, bagaimana membedakan antara objek minimum dengan objek yang lain? Terdapat syarat-syarat suatu objek digolongkan sebagai minimum. Yang pertama, objek tersebut harus mempunyai energi planetosentrik yang negatif. Artinya, secara gravitasional, objek tersebut terikat pada planet tersebut. Yang kedua, ketika terjadi penangkapan, jaraknya harus kurang dari 3 kali radius Hale planet tersebut, atau kalau dalam radius Hale bumi, yakni jaraknya 0,03 AR. Nah, apabila minimum tersebut berhasil setidaknya mengorbit 1 kali, maka dia digolongkan sebagai DCO atau orbital. Apabila gagal mengorbit setidaknya 1 kali, tidak langsung digolongkan sebagai bukan minimum, tapi digolongkan sebagai flypast. Selanjutnya mengenai kerangka atau pendekatan untuk menganalisis masalah dinamika minimum itu, yakni masalah tiga benda. Apa sih yang disebut sebagai masalah tiga benda? Kita tentu saja sudah tahu bahwa masalah tiga benda adalah masalah tiga benda yang saling berinteraksi secara gravitasional dalam ruang tiga dimensi. Contohnya adalah ilustrasi di samping ini, yakni tiga bendanya adalah matahari, sistem bumi bulan, dan juga solar cell. Nah, berikut adalah persamaannya yang merupakan persamaan tiga persamaan diferensial biasa yang saling terkopel dan berderajat 2. Awal mulanya ini gara-gara Pak Newton menganalisis masalah dinamika bumi, bulan, dan matahari. Dan menurut Pak Newton, masalah ini sangat sulit dipecahkan dan tidak dapat diprediksi seperti masalah dua benda yang sudah diketahui dengan baik. Sampai akhirnya Pak Euler dan Pak Lagrange menemukan bentuk khusus dari masalah tiga benda. Nah, kemudian studi mengenai masalah tiga benda berkembang sampai akhirnya Pak Simon menemukan solusi lengkap dari persamaan ini. Tapi solusi lengkap tersebut tidak praktis karena sangat lama konvergennya. Dan salah satu contoh bentuk khusus dari masalah tiga benda adalah CR3BP atau masalah tiga benda terbatas sirkular. Disebut sebagai masalah tiga benda terbatas karena terdapat dua benda primer dan satu benda ketiga, di mana dua benda primer ini mempunyai massa yang jauh lebih besar daripada massa benda ketiga. Kemudian disebut sebagai sirkular karena orbit dari dua benda primer ini adalah lingkaran. Apabila orbitnya elips, maka disebut sebagai ER3BP atau elliptical masalah tiga benda terbatas eliptik.
Dan masalah tiga benda kompetitif ini juga dibagi lagi menjadi dua, yakni 3D CAGBP dan Planet CAGBP, bergantung pada bidang orbit dari benda ketiga. Nah, dalam studi ini saya menggunakan pendekatan CAGBP, yakni matahari, bumi, bulan, dan benda ketiga. Walaupun sebelumnya sebenarnya sudah ada yang pernah mempelajari tentang satellite capture dalam kerangka CAGBP ini dan mendapatkan hasil bahwa benda ketiga tidak mungkin akan selalu tertangkap dalam bola pengaruh bumi bulan. Artinya objek yang tertangkap tidak akan menjadi satelit permanen, hanya akan menjadi satelit temporer. Nah, karena menjadi satelit temporer ini, maka tentu saja orbit dari benda kecil ini sangat tidak stabil, sehingga penting untuk dibahas mengenai masalah kestabilan. Dalam masalah tiga benda sangat terkenal suatu teorema yang disebut teorema Kolmogorov-Aronson atau teorema Planck. Berawal dari persamaan gerak yang ditulis secara Hamiltonian. Singkat cerita, simbol P ini menyatakan momentum dan simbol Q ini adalah menyamakan posisi. Dari persamaan ini diperoleh Hamiltonian yang seperti persamaan berikut. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah faktor tau ini yang merupakan parameter kecil yang bergantung massa. Nah, apabila nilai tau ini sama dengan 0, atau dengan kata lain gerakan tanpa perturbasi, kondisi gerakan tanpa perturbasi, maka persamaan 2 dan 3 akan menjadi lebih sederhana, yaitu persamaan berikut. Nah, apabila persamaan ini dipecahkan, persamaan 4 dan 5 dipecahkan, kita akan mendapatkan suatu lintasan benda ketiga yang berada di dalam suatu torus invarian dengan momentum yang konstan. Nah, inilah yang disebut sebagai lintasan periodik atau lintasan yang stabil. Dan lintasan stabil ini termasuk juga lintasan yang kuasi periodik. Bedanya adalah lintasan kuasi periodik frekuensinya inconsiderable atau sangat panjang. Nah, apabila sistem sedikit diganggu, maka torus dari torus invarian tersebut tidak akan hancur. Sebagian besar tidak akan hancur, tapi sedikit bergeser di ruang fasa. Itulah yang disebutkan oleh teorema Kolmogorov-Aronson. Sehingga teorema ini sangat penting untuk mempelajari masalah kestabilan dalam masalah tiga benda khususnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kriteria Tisserand. Jadi benda ketiga tadi apabila berpapasan dengan benda primer, tentu saja parameter orbitnya berubah. Apabila tidak berubah, maka tidak akan terjadi sekali capture. Nah, apabila perubahan parameter orbit tersebut terjadi, perubahannya tidak akan bebas sebebas-bebasnya, tapi terconstrain dan sesuatu kriteria. Nah, hal ini bermula dari integral Jacobi yang merupakan suatu konstanta dalam masalah tiga benda terbatas sirkular. Berikut adalah persamaannya. Nah, dari persamaan ini, apabila kita ambil nilai alfa sama dengan 1, atau dalam hal ini seperti sistem matahari dan Jupiter yang benda primer pertamanya itu jauh lebih besar masanya daripada massa benda primer kedua, dan R1 mendekati R, maka kita akan memperoleh suatu kriteria yang disebut kriteria Tisserand dari utak-atik integral Jacobi ini. Berikut adalah persamaannya yang mengandung 3 parameter orbit, yakni sumbu mayor,
eksentrisitas dan inklinasi. Nah, berikut adalah contoh visualisasi dari kriteria kisaran. Misalnya grafik ini kita lihat bahwa parameter orbit dari benda ketiga akan saja berubah sesuai meningkatnya seiring dengan meningkatnya sudut atau sudut inklinasi. Nah, meskipun inklinasinya berubah, tapi dan yang lainnya juga berubah, dan sumbu semuanya berubah, tapi nilai T-nya akan tetap sama, sehingga perubahan tersebut akan terconstrain pada garis-garis ini. Baik, selanjutnya setelah parameter orbit tersebut berubah, kemudian benda ketiga tersebut akan bergerak menuju suatu daerah. Tetapi ada daerah yang dia itu dilarang untuk berada di sana, ada juga yang daerah yang diperbolehkan, tidak bisa seenaknya saja. Nah, batas antara daerah yang dilarang dan diperbolehkan ini disebut sebagai daerah atau batas ZVC, Zero Velocity Curve, di mana kecepatan dari benda ketiga akan mencapai kecepatan 0, atau fungsi potensialnya akan sama dengan integral Jacobinya. Nah, apabila dia menabrak menuju daerah yang dilarang, dia akan dynamically exclude. Artinya kecepatan dari benda ketiga akan imajiner karena nilai potensialnya kurang dari integral Jacobinya. Nah, contoh ZVC adalah ZVC dan kontur-kontur dari ZVC yang di sekitarnya adalah gambar di samping, dan bentuk ZVC ini tidak melulu seperti ini. Bentuknya ditentukan secara unik oleh nilai C tertentu. Nah, apabila mencapai nilai C kritis tertentu, kita akan mendapati suatu daerah yang disebut sebagai daerah orbit transit, yakni daerah di sekitar 1, L2, dan L3. Nah, daerah orbit transit merupakan daerah keluar masuknya suatu benda dari satu sistem ke sistem lain. Contohnya adalah komet yang terangkat di Jupiter. Dia berasal dari sistem yang heliosentrik menuju sistem yang planetosentrik atau yang berpusat di Jupiter. Nah, dan komet yang ditangkap Jupiter ditangkap melalui titik di antara titik L1 dan L2 yang merupakan leher dari ZVC ini. Berikut adalah contoh gambar yang lebih lengkap mengenai perubahan nilai C terhadap perubahan bentuk ZVC-nya. Baik, selanjutnya benda ketiga tadi sudah parameter orbitnya itu tidak bisa berubah bebas, kemudian tidak bisa pergi seenaknya, maka mungkin benda ketiga tersebut akan sangat tidak stabil karena terlalu ditekan. Nah, karena rentan terhadap ketidakstabilan, maka kita perlu menganalisis atau menentukan indikator terjadinya ketidakstabilan tersebut, yakni dengan metode kualitatif Poincaré. Nah, awalnya Pak Poincaré menemukan representasi geometriknya terhadap si atributif berupa kurva tertutup dan permukaan asimptotik. Kemudian beliau mendapati sesuatu yang ia sebut sebagai homoclinic tangle, atau tak hingga banyaknya orbit homoclinic yang sangat sensitif terhadap kondisi awal, dan kita sebut sekarang sebagai chaos. Nah, untuk membedakan mana lintasan yang periodik, mana yang chaotic, digunakanlah penampang Poincaré yang merupakan garis-garis yang digambar melintasi orbit periodik.
yang kemudian akan melahirkan peta Poincare seperti yang ada di gambar di samping ini. Nah, untuk membaca peta Poincare ini, yang pertama kita perlu tahu sumbu dari peta ini. Sumbu mendatar atau horizontal menyatakan ruang fasa, sedangkan sumbu vertikal menyatakan kecepatan. Nah, kemudian apabila diplot, maka orbit dari benda ketiga akan mempunyai bentuk geometrik tertentu. Apabila dia berupa titik, maka orbit dari benda ketiga berupa orbit lingkaran. Dan apabila bentuknya pulau-pulau seperti yang garis atau kurva-kurva merah ini, maka orbitnya adalah elips. Sedangkan apabila tidak termasuk keduanya, maka terjadi chaos. Dan kita perhatikan bahwa peta Poincare ini juga dilengkapi dengan indikator Magnum. Nah, indikator Magnum ini merupakan indikator kechaosan, tapi yang dilakukan secara numerik. Kita akan membahasnya dalam pembahasan selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai solusi numerik. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Solusi numerik yang berkaitan dengan indikator chaos. Nah, dalam masalah tiga benda, solusi numerik ada sangat banyak. Bisa digunakan untuk memecahkan orbit atau solusi orbit dari benda ketiga, bisa juga untuk menentukan indikator chaosnya. Nah, selain itu ada juga ada banyak jenis integrator dari solusi numerik tersebut. Contohnya adalah Mercury, Swift, Eisenberg, dan Ripple. Nah, yang terakhir inilah yang digunakan dalam studi ini. Nah, berikut adalah contoh dari sintaks program Python untuk mengenerate Poincare map. Nah, apabila tadi indikator chaos menggunakan metode kualitatif Poincare, apabila secara numerik indikator chaos adalah menggunakan eksponen Lyapunov. Metode ini menggunakan dua trajektori tetangga dari benda ketiga yang berdekatan di dalam ruang fasa. Nah, yang disebut sebagai eksponen Lyapunov adalah sama ini. Dan apabila orbitnya stabil, maka solusinya akan mengikuti derajat pangkat. Dan apabila tidak stabil, maka akan mengikuti gaya eksponensial. Yaitu eksponen Lyapunov juga punya tiga rezim berdasarkan positif negatifnya eksponen Lyapunov. Nah, dari eksponen Lyapunov ini muncul suatu pengembangan dan lahirlah metode FLI dan Magnum. Metode FLI menambal kekurangan dari eksponen Lyapunov dengan melakukan normalisasi dan memperhatikan dimensionalitas, sedangkan Magnum menggunakan bentuk integral dari eksponen Lyapunov. Nah, baik, bagian berikutnya, data dan perangkat penelitian. Basis data yang saya gunakan sebagai sumber data adalah SSD JPL NASA. Dari basis data tersebut, saya mendapatkan berbagai informasi parameter orbit dan info lainnya mengenai benda-benda yang diduga sebagai minimum dan juga sumber dari parameter sumber dari minimum. Contohnya adalah suatu populasi neo yang mempunyai orbit parameter orbit sebagai berikut. Diduga suatu populasi neo yang
berada di dalam rentang parameter orbit ini adalah sumber dari minimum selain dari Archimedes. Selanjutnya perangkat penelitian yang digunakan yakni RIPROM. Apa itu RIPROM? Yakni integrator n-body yang sangat fleksibel, akurat, dan efisien menurut pengarangnya. Nah, di dalam RIPROM ini banyak metode integrasi, bukan hanya yang sintetik, tapi juga ada yang sintetik. RIPROM ditulis dalam bahasa C, tapi kini sudah ada versi Python dan Python-nya. Nah, saya sudah mencoba program Pointare yang sudah dilengkapi dengan Migno, yakni untuk sistem matahari, planet bermassa 1 massa Jupiter, dan benda kecil. Hasilnya adalah tadi seperti gambar di slide yang sebelumnya. Nah, selain Pointare ini, saya juga bisa menggunakan program lain seperti program untuk menganalisis masalah penangkapan, kemudian Migno-nya secara khusus, atau untuk menganalisis parameter-parameter orbit dan juga memodelkan lintasan. Baik, selanjutnya adalah rencana penyusunan tugas akhir saya. Yang sudah saya lakukan adalah dari bulan Juli sampai Desember, yakni menentukan topik, melakukan exercise seperti menghasilkan visualisasi dari kriteria diserang dan juga tadi menghasilkan peta Pointare. Kemudian saya juga sudah melakukan studi pustaka dan juga testing perangkat penelitian tadi. Nah, pada bulan Januari sampai Februari saya melakukan persiapan seminar dan juga makan seminar, kemudian melanjutkan yang tadi ini. Kemudian pada bulan Maret sampai April saya akan mulai mengerjakan simulasi dan eksperimen. Dan yang terakhir pada bulan Mei sampai Juni saya menuntaskan draft laporan tugas akhir dan melakukan sidang. Baik, sekian presentasi dari saya. Berikut ada referensi yang saya gunakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.